Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Oktatrianingsih, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan pemerolehan bahasa atau yang biasa disebut dengan akuisisi bahasa. Pemerolehan bahasa itu terbagi menjadi dua, yaitu pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang pemerolehan bahasa atau yang biasa disebut dengan akuisisi bahasa. Pemerolehan bahasa itu adalah proses manusia untuk mendapatkan dan menghasilkan suatu kata untuk pemahaman dan berkomunikasi. Nah, pemerolehan bahasa ini melibatkan beberapa kemampuan, yaitu seperti sintaksis, fonologi, dan kosakata yang luas. Bahasa yang diperoleh itu bisa berupa vokal atau bahasa yang biasa digunakan, kemudian manual seperti bahasa isyarat. Pemerolehan bahasa ini ada dua, yaitu yang pertama pemerolehan bahasa pertama, yaitu pemerolehan bahasa ibu mereka. Kemudian pemerolehan bahasa kedua itu adalah pemerolehan yang dibantu oleh anak-anak dan juga bisa orang-orang dewasa. Pemerolehan bahasa adalah pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung kepada anak-anak di dalam otak mereka yang memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa biasanya terjadi pada anak-anak dalam proses mereka mempelajari bahasa kedua setelah mereka mendapatkan atau memperoleh bahasa pertamanya. Chomsky menyebutkan bahwa ada dua proses anak-anak dalam pemerolehan bahasa pertamanya. Yang pertama itu adalah proses kompetensi, di mana proses kompetensi ini proses pemerolehan atau penguasaan tata bahasa yang tidak disadari oleh anak-anak. Nah, bahasa itu terjadi atau ada tidak disadari oleh anak-anak itu, dan kompetensi ini dibawa oleh anak-anak sejak lahir. Meskipun kompetensi ini sudah ada dibawa sejak lahir, tetapi memerlukan pembinaan oleh orang tuanya, oleh orang-orang di sekitarnya, seperti itu, sehingga anak-anak mendapatkan atau memiliki performansi dalam berbahasa. Dan yang kedua itu adalah proses performansi. Nah, proses performansi ini adalah proses pemerolehan anak ini untuk berkomunikasi. Dan proses performansi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah penerbitan. Yang pertama itu proses pemahaman. Proses pemahaman itu adalah proses seorang anak dalam dia itu mengamati seseorang yang berbicara. Contohnya dia mengamati ibunya yang sedang berbicara, seperti mama makan, seperti itu kan, dia mengamati terus. Nah, kemudian terjadilah proses penerbitan. Nah, proses penerbitan itu adalah kemampuan menghasilkan kalimat-kalimat sendiri. Contohnya seperti tadi, kan orang tuanya mengatakan makan, tapi anak-anaknya itu menghasilkan katanya sendiri seperti mamam, seperti itu. Pemerolehan bahasa pertama anak itu erat sekali hubungannya dengan perkembangan sosial anak, dan karenanya hubungan ini sangat erat dengan pembentukan identitas dari anak tersebut. Seorang ibu itu sering memberikan waktu untuk anak itu berbicara di dalam lingkungan sosialnya. Nah, di dalam situlah seorang anak bisa mengenal sosialisasi bahwa dunia ini adalah tempat orang saling berbagi rasa. Melalui bahasa khusus atau bahasa pertama ini, seorang anak belajar untuk menjadi anggota keluarga masyarakat atau menjadi anggota masyarakat. Sistem pemikiran yang terdapat pada anak-anak itu
dibangun sedikit demi sedikit apabila ada rangsangan dari lingkungan sekitar, seperti apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang terjadi, seperti itu. Dengan adanya rangsangan dari lingkungan sekitar dan keluarga dan peristiwa-peristiwa itu, maka sedikit demi sedikit, lama kelamaan juga bahasa dari seorang anak itu akan terbentuk dan bahasanya juga akan terbentuk. Jadi setelah pemularan bahasa pertama, kita bisa memasuki pemularan bahasa kedua. Nah, pemularan bahasa kedua itu mengacu kepada mengajar dan belajar bahasa kedua atau bahasa asing-asing lainnya. Nah, cara pemularan bahasa kedua ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pemularan bahasa terpimpin dan pemerolehan bahasa secara alami. Pemerolehan bahasa kedua disajikan kepada para pelajar dengan menyajikan pembelajaran yang mereka sudah pahami, seperti itu. Materi itu tergantung oleh kriteria yang ditentukan oleh guru. Strategi-strategi yang dipakai oleh seorang guru sesuai dengan apa yang dianggap paling cocok bagi siswanya. Baiklah, yang pertama adalah pemerolehan bahasa kedua secara alamiah. Nah, di sini pemerolehan secara alamiah itu tidak ada belajar dan tidak ada dipelajari, tetapi dia memperoleh secara alamiah. Nah, contohnya itu dalam pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran itu kita berkomunikasi. Nah, di dalam berkomunikasi kita ada sesuatu bahasa yang tidak kita ketahui, tapi tiba-tiba kita bisa mengucapkannya dan kita juga bisa mengungkapkannya untuk berkomunikasi sehari-hari kepada teman, kepada guru, seperti itu. Nah, pemilihan bahasa secara terpimpin itu yang saya jelaskan tadi adalah seorang guru yang menjelaskan atau memberi ilmu kepada para pelajarnya, dan para pelajarnya itu juga belajar, seperti itu. Jadi dia terpimpin bahasanya. Nah, tadi saya sudah jelaskan tentang pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Nah, di sini ada strategi dan tahap pemerolehan bahasa pertama. Nah, strateginya itu yang pertama itu adalah kompetensi. Kompetensi itu seperti yang pertama tadi adalah pemerolehan bahasa yang tidak disadari oleh seorang anak. Nah, dia itu sudah ada sejak lahir, sudah menjadi fitrahnya. Nah, kemudian walaupun kompetensi ini sudah ada sejak lahir, tetapi butuh pembinaan dari orang-orang terdekatnya agar mereka memiliki performansi dalam berbahasa. Yang kedua adalah performansi. Performansi adalah kemampuan anak-anak untuk menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Nah, performansi ini terdiri dari dua proses, yaitu yang pertama proses pemahaman. Proses pemahaman yaitu kemampuan mengamati atau melihat atau mendengar kalimat-kalimat yang akan didengar, seperti itu. Dia memahami apa yang dibicarakan oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua itu adalah penerbitan. Setelah anak bisa mendengar dan memahami apa yang dibicarakan oleh orang tuanya, dia bisa menerbitkan suatu kata dari kata makan tadi. Yang pertama orang tuanya mengatakan makan dan anaknya itu mendengar, akhirnya dia menghasilkan suatu bahasa sendiri seperti mamam, seperti kan, karena dia belum bisa mengatakan makan langsung, jadi dia menggunakan bahasa dia sendiri dengan mamam. Ada 4 strategi menurut SOFA tahun 2008. Ada strategi pemerolehan bahasa pertama pada anak. Yang pertama itu tirulah.
tirulah. Nah, kita itu mengajarkan anak itu untuk tirulah apa yang dikatakan oleh orang lain. Tiruan itu akan digunakan anak terus meskipun ia sudah dapat sempurna melafalkan bunyi tersebut. Yang kedua adalah strategi produktivitas. Nah, di sini produktivitas ini berarti keefektifan dan keefisienan dalam pemeranan bahasa yang berpegang pada pedoman bahasa yang diperoleh. Yang ketiga itu berkaitan dengan umpan balik antara produksi ujaran dan responsi. Jadi kita memberikan suatu kata kepada anak. Nah, di sana anak bisa bisa merespon. Jadi ada umpan balik dari apa yang kita katakan kepada anak. Jadi anak itu bisa menirukan apa yang kita bicarakan. Yang terakhir itu adalah prinsip operasi. Prinsip operasi ini, strategi ini anak itu dikenalkan dengan pedoman contohnya itu jangan gunakan kata-kata seperti pengaturan kembali, kemudian kekecualian, seperti itu. Berdasarkan penjelasan itu, dapat dikatakan bahwa pemrolehan bahasa bukan hanya diperoleh secara otomatis, tetapi juga melalui beberapa strategi dalam pemrolehan bahasa pertama anak. Selain proses pemrolehan bahasa pertama, juga bisa diketahui dengan melihat tahap-tahapan dalam pemrolehan bahasa pertama. Perlu untuk diketahui, seorang anak tidak dengan tiba-tiba memiliki tata bahasa pertama pada otaknya dan lengkap dengan semua kaidahnya. Seperti yang dikatakan oleh Safriandi pada bukunya itu pada tahun 2008, bahwa bahasa pertama diperoleh dalam beberapa tahap. Yang pertama itu tahap pengocehan. Nah, tahap pengocehan ini terjadi pada umur 6 minggu. Bayi mulai mengeluarkan bunyi-bunyi atau teriakan, rengekan, dengkuran. Bunyi yang dikeluarkan oleh bayi mirip dengan bunyi konsonan atau vokal, seperti tahap vokalisasi. Bayi mulai mengoceh. Celoteh merupakan ujaran yang memiliki suku kata tunggal seperti mu, kemudian da, adapun umur bayi pada tahap pengocehan ini biasanya umur 5 sampai 6 bulan. Nah, tahap pengocehan ini biasanya bayi itu mulai mengucapkan mama, baba, seperti itu. Nah, itu tahap pengocehan. Yang kedua adalah tahap satu kata. Tahap ini berlangsung ketika anak berusia antara umur 12 sampai 18 bulan. Nah, ujaran-ujaran yang mengandung kata-kata tunggal diucapkan anak untuk mengacu pada benda-benda yang dijumpai sehari-hari. Pada tahapan ini pula, seorang anak mulai menggunakan serangkaian bunyi berulang untuk makna yang sama. Contohnya, anak itu sudah mengerti kan, katanya kita tunjukkan sebuah foto, di sana ada foto ayah, ada sebuah foto papanya, sebuah foto mamanya, kemudian dia menunjuk satu foto itu bahwa itu papa. Nah, dia menunjuk papa. Nah, di sana dia telah tahap satu kata itu sudah muncul, tapi dia juga sudah mengerti bahwa itu adalah papa, tapi dia hanya melafalkan pa saja, seperti itu. Yang ketiga adalah tahap 2 kata 1 frase. Nah, tahap ini berlangsung ketika anak itu berusia 18 sampai 20 bulan. Ujaran-ujaran yang terdiri dari 2 kata. Nah, 2 kata ini muncul seperti mama, papa ikut, seperti itu. Nah, di sini sudah pada tahap kedua ini beda dengan tahap
yang penguasaan satu kata atau yang disebut dengan holofrastis tadi. Nah, kalau yang tadi kan hanya disebutkan papa saja, mas saja, tapi belum bisa dicocokkan dengan kata selanjutnya. Tapi kalau yang tahap 2 kata satu frase ini sudah dicocokkan. Contohnya itu apa ya? Subjek predikatnya itu sudah ada kan. Contohnya seperti Ani mainan, seperti itu kan. Nah, padahal kata yang sebenarnya itu adalah Ani sedang bermain dengan mainan, tapi dia hanya menyebutkan Ani mainan saja. Nah, kata kedua juga bisa seperti kotor patu. Nah, katanya itu memang terbalik, tapi itu sudah menunjukkan seperti itu. Kotor patu yang artinya itu sepatu itu kotor, tapi dia sudah jelas maknanya, dia sudah tahu bahwa sepatu itu kotor, tapi dia juga sudah bisa mengungkapkannya. Yang terakhir itu adalah ujaran telegraf atau tahap menyerupai telegram. Nah, tahap ini berusia dari umur 2 sampai 3 tahun. Anak mulai menghasilkan ujaran kata ganda. Nah, anak juga sudah mampu membentuk kalimat dan mengurutkan bentuk-bentuk itu dengan benar. Kosakata anak yang berkembang itu sangat pesat, mencapai beratus-ratus kata, dan cara pengucapan kata-kata semakin mirip dengan orang dewasa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua, atau yang disebut dengan akuisisi bahasa. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kalian semua saya mohon maaf.